Hai teman-teman sekalian, kembali lagi kita akan mempelajari tentang protokol jaringan. Let's go, kita pelajari. Privasi dan aksesibilitas. Protokol dalam dunia komputer adalah aturan atau ketentuan agar satu atau lebih device dapat saling berkomunikasi. Sedangkan protokol jaringan komputer adalah aturan agar device satu dengan device yang lain dapat saling berkomunikasi sesuai sistem jaringan komputer yang ada. Ada dua model protokol yang dapat kita gunakan, yaitu model OSI dan model DoD. Mari kita... apa sih? Kok salah apa ini? OSI protokol. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi kita mempelajari tentang protokol jaringan. Ayo kita pelajari. Privasi dan aksesibilitas. Protokol dalam dunia komputer adalah aturan atau ketentuan agar satu atau lebih device dapat saling berkomunikasi. Sedangkan protokol jaringan komputer adalah aturan agar device satu dengan device yang lain dapat saling berkomunikasi sesuai sistem jaringan yang ada. Ada dua model protokol yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama model OSI dan model DoD. Yang pertama, OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah standar protokol internasional yang mengatur jalannya data dalam sebuah sistem jaringan komputer. Apa-apa aja sih lapisan yang terdapat pada OSI layer? Yang pertama itu, saat sending komputer ada application, presentation, sensation, transport, network, data link, dan physical. Yang pertama, application. Pada layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang berjalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lain. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lapisan yang kedua yaitu presentation. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enskripsi, dan konversi. Layer ini juga berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, session. Pada layer ini menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi di layer disebut session. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Lapisan yang keempat, transport layer. Transport layer ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Lapisan yang kelima, network. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan,
menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melakukan internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam, data link. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan. Mengatur komunikasi layer fisikal antar sistem koneksi dengan penanganan error. Selanjutnya berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selanjutnya lapisan yang terakhir atau lapisan yang ketujuh yaitu physical. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media atau seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan perkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua, ada DoD. DoD ini adalah suatu model yang dikeluarkan oleh Department of Defense Amerika. TCP/IP adalah jenis protokol yang pertama digunakan dalam hubungan internet. Referensi model DoD hanya terdiri dari 4 lapisan yang dapat dibandingkan dengan model OSI, di mana ada kesamaan dan perbedaan dalam fungsi-fungsinya. Lapisan pertama dalam model DoD yaitu lapisan proses atau application. Protokol yang berfungsi di lapisan atau lapisan proses application model DoD ini antara lain yang pertama Telnet atau Telecommunication Network yang berguna bagi seorang pemakai komputer untuk mengakses ke komputer lain dari jauh atau remote. Yang kedua FTP atau File Transfer Protocol yang berfungsi untuk memindahkan file dari komputer satu ke komputer lain lewat jaringan. FTP menggunakan port 21 untuk bekerja dengan protokol TCP yang menggunakan hubungan connection oriented. Yang ketiga SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang berfungsi untuk mengatur pengiriman elektronik mail. SMTP menggunakan port 25 secara kerjasama. SMTP sangat mirip dengan cara kerja FTP serta juga menggunakan protokol TCP. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System yang bertujuan untuk suatu sistem yang memungkinkan translasi suatu nama dari suatu host dalam jaringan komputer atau internet menjadi alamat IP. Yang kedua, lapisan host to host. Lapisan DoD yang sesingkat dengan lapisan transport adalah lapisan host to host. Protokol yang berfungsi di lapisan transport atau host to host ini adalah yang pertama TCP, Transmission Control Protocol, yang berfungsi untuk mengubah suatu blok data yang besar menjadi segmen-segmen yang diberi nomor dan disusun secara berurutan agar si penerima dapat menyusun kembali segmen-segmen tersebut seperti waktu pengiriman. Yang kedua UDP, User Datagram Protocol, yang merupakan jenis protokol connectionless oriented. UDP bergantung pada lapisan atas untuk mengontrol keutuhan data. Oleh karena penggunaan bandwidth efektif, UDP banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak peka terhadap gangguan jaringan seperti SNMP dan TFTP. Yang ketiga ada lapisan internet. Lapisan model ini yang setaraf dengan lapisan network disebut lapisan internet. Protokol-protokol yang berfungsi pada lapisan ini yang pertama IP atau Internet Protocol.
yang merupakan protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IP menggunakan notasi angka berjumlah 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok dalam memberikan alamat tersebut. Yang kedua, ARP. ARP ini adalah protokol yang mengadakan translasi dari alamat IP yang diketahui menjadi MAC address. Kegunaan ARP adalah membuat alamat logika seperti alamat IP tak bergantung pada peralatan. Yang ketiga ada RARP atau Reserved Address Resolution Protocol, di mana protokol yang berguna untuk mengadakan translasi dari MAC address yang diketahui menjadi alamat IP. Router menggunakan protokol RARP ini untuk mendapatkan MAC address dari suatu alamat IP yang diketahui. Yang keempat ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Kelanjutan dari protokol Bootstrap yaitu DHCP yang dapat memberikan alamat IP secara otomatis ke suatu workstation yang menggunakan protokol TCP/IP. Yang kelima ada BOOTP, Bootstrap Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk proses boot dari diskless workstation. Lapisan yang terakhir dalam model DoD yaitu Network Access. Network Access ini merupakan gabungan lapisan sambungan data dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah, yang oleh referensi model DoD disebut lapisan Network Access. Yang ketiga ada Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik atau email dari server email. Protokol ini erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP berguna untuk mengirim surat elektronik dari komputer pengirim ke server. Protokol POP3 ini dibuat karena desain dari sistem surat elektronik yang mengharuskan adanya server surat elektronik yang dapat menampung surat elektronik untuk sementara sampai surat elektronik tersebut diambil oleh penerima yang berhak. Baik teman-teman sekalian, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih.